Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah mabad. Sahabat-sahabat kebun bibit Jati Tengah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya sedang berada di kebun ori, kebun penanaman cabai ori. Cabai ori adalah cabai yang belakangan ini viral, yang dibahas oleh sahabat-sahabat petani sekalian di dunia maya maupun di offline ya, karena ori ini termasuk salah satu jenis cabai pendatang baru yang dianggap sedap, dianggap produktif oleh beberapa petani. Dan cabai ori ini konon ada yang bilang ketika di pengiriman jarak jauh ini tahan nggak gampang busuk, dan ada yang mengatakan cabai ori ini cabai yang harganya cukup fantastis jika dibandingkan dengan cabai-cabai yang lain seperti manu, seperti halnya cabai lokal. Ada juga dari Sigantung. Ini cabai ori tergolong memiliki harga yang cukup tinggi. Nah, seperti apa sih cabai ori? Cabai ori itu adalah cabai yang diproduksi oleh Aurasid, yang pabriknya ada di Kediri ya, ada di Pare katanya. Nah, kali ini kebun bibit Jati Tengah sedang jalan-jalan di lahan milik Pak Kakek. Di sini ditanam cabai ori dengan luasan 3 hektar atau sekitar 21.000 bibit. 21.000 pohon ori ditanam di sini. Kebetulan kemarin yang dropping di sini kebun bibit Jati Tengah. Jadi kebun bibit Jati Tengah tahu di sini sedang ditanam ori seberapa luas dan berapa pohon, berapa populasi yang ditanam di sini. Nah, sebenarnya untuk Pak Kakek ini menanam cabai ori ini sudah 2 kali nih ya, bukan pertama kali, tapi ini sudah kali kedua penanaman cabai ori di lahan kawulan milik Pak Kakek. Di sini ditanam untuk musim kemarin beliau menanam 6 hektar atau sekitar berapa itu? 42.000, sekitar 42.000 bibit ori ditanam di sini. Dan cukup berhasil, beliau mendapatkan harga 50, 60 sampai harga 100.000 kemarin beliau mengalami. Total pendapatan katanya saya nggak tahu persis, nggak tahu rekeningnya beliau itu sekitar 800 juta terkantongi oleh beliau, karena harganya kemarin pas sangat fantastis sekali, cabai pas meledos ya, itu beliau pas panen luar biasa sekali. Dan ini nggak gemen-gemen sahabat-sahabat sekalian, untuk penanaman di sini sangat luas, modalnya juga sangat besar, karena di lahan ini dulunya itu hutan di bawah sutet ya, di bawah sutet. Tanaman sekitar 10 hektar ini sebenarnya sekretariat dari POC ya, Patriot Off-Road Community ya. Nah, ini kebetulan yang dipasrai, yang dikasih tanggung jawab untuk mengolah lahan ini beliaunya Pak Mujianto atau Pak Kakek ini. Ini ditanami cabai rawit sama jagung. Ini tumpang sari antara cabai rawit dan jagung. Nah, seperti apa sih cabai rawitnya hasil penanaman Pak Kakek? Ini aja kita lihat. Nah, ori itu seperti ini sahabat-sahabat sekalian. Buahnya ke atas, arahnya ke atas, menjulang ke atas. Nah, ini buahnya menjulang ke atas semua ini. Kemudian di ujungnya ya, ini kelihatan nggak? Nah, di ujungnya buah itu kayak ada benangnya hitam. Ada benangnya itu. Di ujungnya kayak ada benangnya. Terus serenti, kalau orang Jawa bilangnya serenti ya. Ada yang sudah tua, ada yang agak muda, ada yang masih kuncup, ada yang berbunga. Makanya ini kelihatan lebat karena terus-menerus berbuah.
sejak batang paling bawah ini sampai tumbang nggih. Sampai tumbang karena mulai nggak kuat nahan buahnya yang cukup lebat. Sampai tumbang. Lah ini buah pertama mulai dari cegeh pertama ke atas. Ini kalau misalkan kalsiumnya cukup, ya, kalsiumnya cukup. Ini satu cegeh seperti ini buahnya 2. Satu cegeh seperti ini buahnya 2. Ini ada yang 3. Ada yang satu cegeh buahnya 3. Ini kelihatan enggak? Satu cegeh buahnya 3. Nah, ini kalau sampai atas, cabangnya semakin banyak, maka akan semakin produktif sahabat-sahabat sekalian. Bobotnya juga tergolong besar ini. Tergolong besar kalau dibanding dengan jari tangan saya. Ya, ini sama dengan jari telunjuk saya. Sama dengan jari telunjuk. Padahal jari telunjuk saya ini karena tukang macul cukup besar. Saya kebetulan nggak bawa korek api, biasanya orang-orang bandingnya sama korek api. Ya, itu dia ori. Mirip lokal Selopuro, sahabat-sahabat sekalian. Mirip lokal Selopuro tapi ini lebih besar. Coba lihat ya, ini tongsis saya tak naikkan. Itu dari ujung sutet sana sampai ujung sutet sebelah sana itu semuanya lahan yang digarap oleh Pak Kakek atau Pak Mujianto. Ini berapa tenaganya? Tenaga untuk ngerjakan ini jangan tanya. Setiap hari ada sekitar 14 orang untuk bekerja di sini. Yang sebelah sana masih baru mulai fase vegetatifnya, fase generatifnya. Kalau yang sini sudah sedikit menua, sudah ada yang mulai merah-merah, sudah banyak yang berbuah. Jadi kalau sahabat-sahabat pengen ngecek langsung, bolehlah datang ke sini. Ini dekatnya Kaloka di Kawulon, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ada yang bilang ori ini tahan terhadap bule, sahabat sekalian. Tahan terhadap bule. Ini saya lihat memang ya. Jadi dari sekian penanaman itu ada yang bule, angka bulenya sekitar 3%. Ya, kita lihat lagi. Tuh. Lebat sekali sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau misalkan penanaman jumlah besar, ini menurut saya cukup saya rekomendasikan untuk penanaman dalam jumlah besar, karena ini harganya cukup tinggi. Kalau penanaman jumlah kecil, kalau di daerah Blitar Timur lebih cocok lokal Selopuro, karena harganya paling tinggi itu lokal Selopuro di daerah Blitar Timur. Kalau untuk dikirim ke Jakarta, dikirim ke Pare, ini rekomendasi ya ori ini. Salah satu produk dari Aurasid Kebun Bibit Jati Tengah, tapi nggak ada kerjasama ya sama ori, nggak ada kerjasama. Kebetulan aja kita pas lewat di sini mau bikin konten seperti apa sih cabai ori. Kalau sahabat-sahabat sekalian masih penasaran dengan cabai ori ya, buahnya kayak apa bener munggah, apa bener gede-gede, gedine sak piro. Lah ini kalau dibandingkan dengan jari saya umumnya jarinya petani yo, jari saya itu terus gini. Ini jari jempol saya segini, berarti besar, cukup besar ya. Tapi kalau dengan lokal Binangun besar mana Pak? Sama lokal Binangun besaran mana? Kalau lokal Binangun yang masih ongaran, kayaknya besaran lokal Binangun. Tapi kalau lokal Binangunnya sudah agak mucuk, 11-12 lah.
dengan ori ini. Coklat Binangun. Ini ditanam di Kawulon. Kawulon itu berarti kecamatan apa? Setojayan ya. Setojayan. Salah satu daerah ya di Gunung Kidul yang berpotensi untuk menumbangkan harga cabai nasional itu ya Blitar Selatan ini. Karena di sini ada 3 kecamatan ya, Kecamatan Wonotirto, Sutojayan sama Binangun. Ini penanaman cabenya luar biasa. Kalau musim hujan datang, di sini orang nanam nggak main-main. Bukan ditanam di sawah, bukan ditanam di ladang, tapi mereka menanam di hutan. Mereka menanamnya di hutan. Kalau di hutan atau disebut mbaon ya, di sini biasanya disebut mbaon, itu sudah luar biasa sekali. Makanya dulu ada cerita itu, asosiasi petani cabai bilang kalau Indonesia sudah cukup ya, kanune cabai, persediaan cabai cukup. Akhirnya panggah, waktu itu ada impor cabai kering. Terus akhirnya harga cabai anjlok. Mereka nggak percaya kok bisa anjlok kan. Seberapa kuat sih Indonesia, khususnya Blitar ini untuk produksi cabenya. Akhirnya ada studi lapangan, turun dirjen ke Blitar Selatan ini. Waktu itu kebetulan di Wonotirto. Nah, salah satu anggota asosiasi cabai di sana menunjukkan seluas ini loh, Blitar Selatan itu tanamannya seluas ini. Akhirnya waktu itu perwakilan dari Kementerian Pertanian digawani cabai sak kebo apa we. Ben roh Blitar Selatan nih potensi cabenya sangat besar. Lek roh Lombok di PP nek tengah latar ya di Blitar Selatan ini. Lek pengen roh alas Lombok hutan cabai ya di Blitar Selatan ini. Ini ya. Ini sahabat-sahabat sekalian, kita puas-puaskan melihat potensi cabai ori yang pada saat ini kebetulan saya sedang berkunjung di lahannya Pak Mujianto atau di Pak Kakek. Ini beliaunya pas nggak di ladang lagi, kira nggak ketemu, temu malah bayaran. Ya, itu ya. Terus pesannya saya kalau teman-teman sekalian pengen dikunjungi kebun bibit Jati Tengah, tanamannya, lahannya, entah itu tomat, cabai, tampar, rawit, terong, semangka, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita janjian ganti parani gratis, ora usah gawakne rokok, gak usah gawakne gula. Sing penting dolan. Dan kalau menurut sahabat-sahabat sekalian konten ini bermanfaat, ya monggo silahkan di like. Kalau enggak bermanfaat ya enggak usah di like. Kalau menurut sahabat-sahabat sekalian pantas di subscribe, monggo di subscribe. Di share juga boleh, komen juga monggo. Kritik dan sarannya monggo ditulis di kolom komentar. Dan konten ini dipersembahkan oleh TM Sakti. Ya, kalau Aura punya kaos ya, punya kaos cabai, mau di-endorse sama kebun bibit Jati Tengah, boleh lah. Nanti tak pakai bikin konten kayak ini. TM Sakti ini salah satu endorse-nya kebun bibit Jati Tengah, boleh ya. Arepe tak udohi apa? Nek punggungnya nek tulisannya kebun bibit Jati Tengah ya. Ini lagi megang kamera sendiri. Dah, itu aja jalan-jalan kita pada siang hari ini. Kita kembali lagi besok di lain kesempatan, lain waktu. Semoga kita diberi kesehatan, keselamatan, khususnya dari balak corona. Akhirul kalam, Allahumma fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.